Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya dan rekan saya akan mempresentasikan representasi dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh IKD Made Universitas Adi Saputra, Menteri Ketut Sudiarta, dan Gede Sukandardika tentang analisis hasil drive test menggunakan software Genetrack dan Memohandy di jaringan LTE area Denpasar. Nah, kami akan membahas perbandingan kualitas layanan sinyal 4G LTE di area Denpasar menggunakan dua software yaitu Memohandy dan Genetrack Pro, serta membandingkan hasilnya dengan model propagasi COS 231HT dan KPI operator Telkomsel. Nah, sebelum itu perkenalkan saya Afifah Widya Aulia dan rekan saya Firman Haikal. Nah, kita masuk ke pendahuluan. Penelitian ini berfokus pada perkembangan teknologi dan telekomunikasi, khususnya pada layanan 4G LTE untuk menuntut kecepatan dan kestabilan jaringan yang tinggi. Untuk mengukur suatu kualitas jaringan digunakan suatu metode yaitu drive test. Nah, pengukuran ini memerlukan software pendukung seperti Memohandy yang banyak digunakan oleh operator dan Genetrack Pro yang telah diterapkan dalam pembelajaran di kampus. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk menilai apakah aplikasi Genetrack Pro memberikan hasil sebaik Memohandy dalam pengukuran kualitas sebuah jaringan. Nah, sebelum masuk ke hasil penelitian, mari kita bahas sedikit tentang LTE atau Long Term Evolution. Nah, Long Term Evolution sendiri adalah teknologi seluler generasi keempat yang dikembangkan oleh 3GPP sebagai penerus UMTS. LTE menawarkan kecepatan data puncak downlink hingga 100 Mbps saat pengguna bergerak cepat dan 1 Gbps saat diam. Nah, dengan fleksibilitas bandwidth mulai dari 1,4 MHz hingga 20 MHz. Nah, selain itu, penelitian ini juga menggunakan model propagasi COS 231HT yang digunakan untuk menghitung pet loss di daerah urban yang dikembangkan oleh Eurocos, the European Cooperative for Scientific and Technical untuk Personality Communication System pada wilayah urban. Nah, bisa dilihat untuk persamaannya pada slide di atas. Oke. Nah, salah satu metode yang digunakan yaitu dengan melakukan drive test. Drive test merupakan salah satu bagian pekerjaan dalam optimasi jaringan radio. Drive test bertujuan untuk mengumpulkan informasi jaringan secara real di lapangan. Informasi yang dikumpulkan merupakan kondisi aktual radio frekuensi atau RF di suatu input B. Nah, adapun kedua software yang digunakan seperti yang saya sebutkan tadi yaitu Memohandy dan Genetrack Pro. Nah, Memohandy adalah software drive test yang cocok untuk pengukuran di dalam maupun luar ruangan. Mampu memonitor jaringan GSM, CDMA, EFDO, WCDMA, HSPA, HSPA+, LTE Wireless Network, dan mendukung pengukuran QoS, QoE aplikasi mobile. Genetrack Pro adalah suatu aplikasi berbasis Android untuk melakukan monitoring jaringan UMTS, GSM, LTE, CDMA, dan EFDO. Aplikasi ini memonitor servis dari sel ID, level, qual, NCC, MNC, LRC, waktu sel, servis sel yang berdekatan, dan levelnya. Nah, selanjutnya dalam melakukan sebuah drive test, ada pun parameter-parameter yang perlu diperhatikan, yaitu RSRP, RSR Quick, dan SIMR. Nah, yang pertama RSRP atau Reference Signal Receiver, yaitu mengukur kekuatan sinyal referensi yang diterima dari suatu sel. Nah, RSRP ini berfungsi untuk menentukan kekuatan sinyal yang diterima perangkat dari negara pemancar. Semakin jauh jarak antara site dengan user, maka semakin kecil pula RSRP yang diterima oleh user. Nah, bisa dilihat standar KPI RSRP dalam kategori very good berada pada range kurang. Bisa dilihat pada tabel standar KPI RSRP
SINR merupakan rasio perbandingan antara sinyal utama yang dipancarkan dengan interferensi dan noise yang timbul. Parameter ini digunakan oleh operator telekomunikasi dalam menentukan hubungan antara kondisi akses radio frekuensi dengan protokol pusat. Standar KPI SINR sendiri dalam keterangan excellent berada pada rentang lebih besar sama dengan 20 dB dan pada keterangan bad berada pada rentang lebih kecil dari minus 5 dB. Nah, adapun metode yang dilakukan oleh para penulis sebelum melakukan penelitian. Mereka terlebih dahulu melakukan studi literatur dari buku, jurnal, dan website, serta pengumpulan data identitas InnoD di wilayah penelitian. Alat ukur yang digunakan adalah Samsung Galaxy S5 dengan software Nemo Handy dan Xiaomi Redmi 5A dengan GeneTrack Pro. Data diambil melalui Drive Test Single Site Verification atau SSV yang menghasilkan log file, kemudian dianalisis berdasarkan parameter penelitian. Nah, dalam jurnal ini terdapat beberapa hasil yang didapatkan. Para penulis melakukan 3 titik lokasi pada area dan pasar. Yang pertama pada InnoD Puralima, yang kedua InnoD Mambonjol, dan yang ketiga InnoD Agung Sambiang. Hasil yang didapatkan yaitu perbandingan nilai RSRP antara hasil pengukuran dengan hasil perhitungan. Yang kedua, perbandingan nilai RSRP hasil pengukuran antara Nemo Handy dan juga GeneTrack Pro. Yang ketiga, perbandingan nilai SINR hasil pengukuran antara Nemo Handy dan GeneTrack Pro. Nah, yang pertama perbandingan nilai RSRP antara hasil pengukuran dan hasil perhitungan. Nah, ternyata hasil yang didapatkan yaitu akurasi Nemo Handy lebih mendekati hasil perhitungan dari propagasi pos 231 Theta dibandingkan dengan GeneTrack Pro. Nah, pada InnoD Puralima, selisih RSRP Nemo Handy 5,96 dBm, sedangkan GeneTrack Pro 9,4 dBm. Pada InnoD Mambonjol, selisih RSRP Nemo Handy yaitu 4,62 dBm, sedangkan GeneTrack Pro 4,87 dBm. Pada InnoD Agung Sambiang, selisih RSRP Nemo Handy 0,75 dBm, sedangkan GeneTrack Pro 5,05 dBm. Nah, untuk perbandingan nilai RSRP hasil pengukuran antara Nemo Handy dan juga GeneTrack Pro yang didapatkan bahwa kualitas sinyal RSRP pada ketiga InnoD termasuk kategori baik menurut KPI Telkomsel, berada pada rentang minus 9 dBm sampai dengan minus 12 dB. Pada InnoD Puralima, rata-rata RSRP Nemo Handy minus 10,75 dB, GeneTrack Pro minus 9,71 dB. Pada InnoD Mambonjol, rata-rata RSRP Nemo Handy minus 10,93 dB, sedangkan GeneTrack Pro minus 9,45 dB. Pada InnoD Agung Sambiang, rata-rata RSRP Nemo Handy berada pada 10,9 dB, sedangkan GeneTrack Pro pada minus 8,6 dB. Dan yang ketiga, perbandingan nilai SINR hasil pengukuran antara Nemo Handy dan GeneTrack Pro menghasilkan bahwa kualitas sinyal SINR pada ketiga InnoD juga termasuk kategori baik menurut KPI Telkomsel. Pada InnoD Puralima, rata-rata SINR pada Nemo Handy yaitu 8,15 dB, sedangkan GeneTrack Pro pada 12,21 dB. Pada InnoD Mambonjol, rata-rata SINR Nemo Handy 3,8 dB, sedangkan GeneTrack Pro pada 2,2 dB. Pada InnoD Agung Sambiang, rata-rata SINR Nemo Handy yaitu 2,15 dB, sedangkan GeneTrack Pro 5,5 dB. Nah, dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini, Nemo Handy lebih akurat dalam pengukuran SRP dibandingkan GeneTrack Pro, terutama karena GeneTrack Pro memiliki keterbatasan fitur penguncian PCI. Nah, selain itu, kualitas sinyal RSRP dan SINR pada ketiga InnoD menunjukkan kategori yang baik sesuai dengan standar KPI Telkomsel. Namun GeneTrack Pro memiliki beberapa keterbatasan dalam menampilkan data pada jarak tertentu. Nah, demikian presentasi dari kami tentang representasi penelitian dari para peneliti.
Kami berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang perbandingan kualitas jaringan menggunakan kedua software tersebut.